Makanya musisi begitu sukses, album kedua, ketiga jelek-jelek. Selalu gitu. Udah perutnya udah gendut-gendut nih, lagunya udah nggak seenak dulu gitu. Dulu waktu masih nge-coach kan, masih ting-ting, wah kayaknya gue harus segini nih, gitu. Kalau ngomongin soal dark jokes tadi kan lu juga banyak konten lu semakin kesini apalagi ya kan. Tapi menurut lu dark jokes itu sendiri ada nggak sih yang tadi menurut lu inappropriate atau nggak? Karena kadang ada orang yang menggunakan dark jokes sebagai kan dark jokes, tapi gimana sih batasan gini, menurut lu? Sebenarnya hakikatnya dark jokes itu harusnya tidak digunakan shield. Gini, sekarang trennya adalah banyak orang berkedok menggunakan dark jokes padahal benci aja. Ya tapi itu resiko yang terjadi dari apapun gitu. Maksud gue gini, pada saat sesuatu sudah menjadi mainstream, akan selalu ada orang yang akan menyalahgunakan itu gitu. Dan itu tidak bisa itu sudah tidak akan bisa kita keluarkan gitu. Sorry, misalnya gue ambil religion lah secara umum kan, itu niatnya baik, kita semua sama-sama sepakat kan. Tapi kan ada orang yang menyalahgunakan itu, mengatasnamakan religion. Itu hal-hal kayak gitu tuh nggak akan pernah bisa kita ya udah mau gimana gitu. Dan itu bukan tanggung jawab gue juga. Maksud gue kayak gue harus ngapain karena apapun halnya pasti akan ada orang yang seperti itu. Nah, yang gue tanya sama lo adalah menurut lo di pendapat lo batasannya itu di mana gitu? Nah, nggak ada tahu pendapat lo aja. Artinya maksud gue batasan di mana? Nyali. Jadi artinya nggak ada yang namanya dark jokes yang nggak pantas tuh nggak ada. Nggak ada bolot. Menurut gua batasannya nyali lo. Kalau nyali lo cuman segini, udah lo main di jokes yang segini aja. Kalau nyali lo segini, mainnya. Karena gue percaya gini, lu balik lagi, lo punya kebebasan untuk berekspresi, orang punya kebebasan untuk menanggapi. Jangan pernah mengeluh kalau lo dibully. Karena dengan apa yang lo keluar, ya percaya fair aja, hukum kekekalan energi aja, hukum akibat reaksi gitu. Lo harus bisa naker. Ya walaupun saya kadang suka salah naker gitu. Tapi terlepas dari itu, I learn from my mistake gitu. Mistake dalam tanda kutip bahwa batasan jokes itu adalah nyali kita. Gue sih gue pengandung FOS garis keras ya. Batasannya nyali. Kalau nyali lo segini, jangan pernah mulai sesuatu yang di luar nyali lo. Misalnya lo punya statement gila nih. Kalau lo merasa bisa mempertanggungjawabkan itu dan lo siap untuk menerima konsekuensi dari statement lo, by all means silahkan. Setidaknya terlepas dari kontroversi apapun itu, lo adalah kesatria. Lo berani ngomong A, lo siap menanggung konsekuensinya, dan lo ngomong A, lo bersifat A, semuanya A, orang tahu bagaimana bersifat di lo, karena lo nggak pernah normatif. Paling nggak sisi positifnya itulah. Gitu, daripada kita diplomatis, political correct, aduh sekarang bingung, zaman sekarang nih bingung, kita nggak pernah ketahuan kita nih stance-nya di mana, selalu ngambang-ngambang di tengah gitu, pusing gue. Jadi mendingan kalau buat gue jokes itu nggak ada batasnya, lo mau ngejokes apapun bebas, tapi balik lagi lo harus ingat pada saat lo ngomong itu akan ada feedback yang akan masuk ke lo harus siap nggak, bisa nggak lo mempertanggungjawabkan itu. Kalau nggak bisa, mending jangan. Kalau menurut gue gitu. Bahkan orang yang sudah mempertimbangkan sebuah jokes dengan mateng aja masih bisa kena kasus. Panji, jokes kucing, gue ngobrol sama Panji. Cok, gue tuh udah bikin exit plan di semua jokes gue. Jokes kucing nih nggak gue bikin exit plan-nya, karena gue pikir masa sih ada yang tersinggung sama kucing. Ada ternyata. Profesional komedian aja bisa gitu. Makanya buat teman-teman nih di luar sana kalau nonton ini, kalau lo pengen ngejokes atau dark jokes, silakan by all means. Tapi ingat ada konsekuensi yang akan mengintai lo di balik itu. Kalau lo abis dark jokes, abis itu minta maaf, nangis-nangis, aduh lo cupu, dan mendingan nggak usah lah, nggak usah. Daripada kayak gitu nggak usah. Tapi kalau lo mau tetap batu till the end, makanya gue respect sama Jering. Terlepas dari Jering nih, ada beberapa hal yang gue nggak setuju, tapi dia stick till the end bahwa dia AA gitu, dan dia dipenjara karena value-nya. I respect that as a man. Gitu. I respect that menurut gue. Dan kita nggak akan pernah bingung bersikap di antara Beli Jering, karena Beli Jering itu orangnya pasti konsekuen. Dia ngomong AA, udah. Dia dihajar, dia dibully, bahkan dia dipenjara karena itu. Tapi kan kita lebih tenang, karena dia predictable. Dia nggak bakal nusuk gue dari belakang, orangnya udah jelas gini.
Daripada orang ngomongnya normatif nih, political correct gitu, mencoba tidak menyinggung semuanya, tapi kita nggak pernah tahu stance dia apa gitu. Anjing lah, ini apa nih? Kalau gue sih gitu. Bicara soal nyali tadi, Iya. gue mau mencoba melihat ini, sebetulnya kan nyali keberanian ini kan dibutuhkan terlepas apa bidang kita. Betul, Nah, betul. dan gue melihat lo orang yang punya keberanian yang besar dalam profesi lo, Iya. beserta resiko-resikonya kan gitu Betul, kan. betul. Nah, dan bidang apapun kita butuh keberanian gitu. Betul. Nah, buat ada nggak saran dari lo gitu? Gimana sih buat orang terlepas dia mau komedian atau bukan komedi bidangnya gitu, apapun pekerjaannya, gimana membangun keberanian itu sendiri? At least dari pengalaman lo. Waduh, ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Bagaimana kita bisa berani? Bahwa sebenarnya bahagia tuh cuma untuk orang yang berani sih. Iya. Kalau ada bahasa Latinnya gue lupa. Intinya favor bold the brave. Keberanian itu adalah sebuah langkah yang harus kita ambil kalau kita pengen bahagia. Contoh, kita ada di sebuah lingkungan yang toksik. Perlu keberanian untuk bilang, stop, gue nggak mau lagi bergaul sama lo, gue mau keluar dari sini. Ya harus berani memang dengan segala resikonya. Tapi setelah itu kita bahagia untuk diri kita. Atau kita ada di tempat kerjaan yang memang gajinya kecil, kita ditekan terus di situ, kita nggak enak, kita merasa karir kita nggak naik-naik di situ. Tapi kita takut kalau kita mau berani, kita keluar dari sana cari pekerjaan lain di mana kita bisa mendapatkan ketenangan mental atau apa. Tapi kita nggak berani ngambil keputusan itu. Takut nanti apa? Ya udah, ya kita akan terus di situ sampai kapanpun. Orang berani sih cuma untuk orang yang bahagia. Bahagia tuh, ya keberanian dan kebahagiaan itu at least buat diri kita gitu. Iya. Bahagia itu untuk orang yang berani sebenarnya. Apakah gue jadi berpikir juga sekarang mungkin banyak orang yang nggak tahu apa kebahagiaan yang versi mereka, jangan-jangan. Iya, karena mereka nggak pernah punya referensi sebelumnya gitu. Mungkin mereka bahkan membohongi diri mereka sendiri. This is happiness. This is happiness. Pakai standar masyarakat secara Iya, umum. this is gitu. happiness. Ini kebahagiaan. Sampai akhirnya mereka percaya kebohongan mereka sendiri gitu. Ya nggak apa-apa. Ada yang istilah beautiful lie kan. Nggak gini deh, orang mau percaya unicorn tapi dia bahagia karena itu silakan kalau gue mah. Selama dia tidak merugikan dan bakar-bakar orang lain ya. Iya. Gue sih prinsipnya itu aja. Boundary gue sih itu sih. Selama lu tidak keluar ke jalan bunuh-bunuh orang atau lu ngapain, yang penting boundary gue itu aja. Tapi kalau lu percayakan sesuatu gitu. Jadi gimana? Lu ingat aja kalau lu mau bahagia, at some point dalam hidup lu harus berani sih ngambil keputusan apapun pekerjaan lu ya. Lu harus berani bilang enough is enough gitu. Serem. Ada resikonya? Ada. Apakah akan happy ending? Belum tentu. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Tapi kan hidup itu kan memang kumpulan dari kesalahan-kesalahan. Tinggal kita cari aja. Oh ternyata ini nggak worth it nih. Gue udah pernah nih kacau. Berarti nanti nextnya kalau dapat kesempatan lagi kita ngambil gini. Ya lo taker aja lah. Kita kan yang tahu hidup kita kan. Dan kalau akhirnya lo tidak berani mengambil keputusan itu karena too much yang dipertaruhkan, ya nggak apa-apa juga. Setiap orang punya caranya sendiri untuk bahagia. I respect that. Karena gue juga berharap orang merespect bagaimana cara gue bahagia gitu. Ya udah silakan, hidup ini pilihan sih sebenarnya. Tinggal lo pilih-pilih aja, lo taker resikonya gitu. Tapi kalau misalnya lo ada di satu situasi yang toksik atau apa, udahlah, kalau lo harus berani sih bilang enggak sih. Lo harus berani bilang enggak, lo harus berani enough sih gitu. Iya, karena nanti pada saat kita udah menderita, nggak ada yang bisa kita salahkan. Kadang kita tuh tergoda nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, daripada menyalahkan diri kita yang nggak berani ngambil keputusan. Padahal sebenarnya kan kadang selalu ada pilihan gitu, semua tuh ada pilihannya, semua tuh bisa milih gitu sebenarnya. Tapi kadang kita lebih meromantisasikan keadaan dengan memang keadaan tidak berpihak kepada saya, orang-orang tidak mengerti saya, padahal dia punya pilihan untuk keluar dari sana sebenarnya. Terlepas hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa kan? Blizzering kan memang dia stand dengan apa yang dia percayai, dia di penjara. Ya udah, tapi dia menerima resikonya like a man. Like a man, dia menerima resikonya like a man. I respect him for that. Keluar dari situ, dia jadi orang yang
berbobot menurut gua. Disegani dia. Ya walaupun hashtag bebaskan Belijering itu juga tidak berpengaruh ya, tapi setidaknya keluar dari sana dia salah satu keren sih dia. Dari dulu kan dia gitu kan. Dia tuh A aja, mau dibilang gila lo dia A aja udah A terus aja A. Tapi dia bahagia, istrinya cakep. Di Bali dia like a god. Tapi ya kebahagiaannya setara juga sama yang sebelnya gitu ya, bahagia untuk yang berani, ya udah gimana dong. Dan tadi kalau dari gue lihat bahagia versi lo itu salah satunya at least adalah si adrenalin tadi itu. Iya. Apakah ini benar? Tidak juga. Ini tidak direkomendasikan, karena setiap orang dibentuk dengan caranya masing-masing. Carilah kebahagiaan lo, tapi yang penting harus berani, itu aja sih. Beraninya itu yang harus kita cari. Jadi kebahagiaannya bisa subjektif gitu kan? Subjektif sekali gitu. Langsung jangan pernah lo nonton ini seperti saya harus seperti Coki. Tidak, jangan berbahaya seperti saya. Kalau lo punya kebahagiaan lo, intinya sih berani aja, berani ngambil. Misalnya berani bilang ke orang tua lo, enggak saya nggak mau di manajemen gitu misalnya. Berani aja ngomong, daripada lo diem tiba-tiba manajemen udah kuliah, aduh ini bukan passion gua. Dari dulu kan bisa ngomong gitu. Jadi kalau gitu, kalau dari situ happiness itu di berprosesnya. Iya, di berproses. Bukan yang di hasilnya kan? Iya, di berprosesnya gitu. Nanti malah kalau hasilnya tuh jadi poison loh. Malah kalau udah hasilnya nih, kita enjoy aja, selebrasi aja kita udah berhasil nih. Tapi jangan lama-lama. Nanti lama-lama keenakan jadi nggak mau next lagi gitu. Jadi di situ terus, wah enak deh saya udah mapan. Tiba-tiba udahlah di sini. Itu mungkin makanya musisi begitu sukses, album kedua, ketiga jelek-jelek. Selalu gitu. Udah perutnya udah gendut-gendut nih, lagunya udah nggak seenak dulu gitu. Dulu waktu masih nge-coach kan, masih ting, wah kayaknya gue harus segini nih gitu. Kayaknya ya, kalau lihat dari karya kayaknya gitu sih, nggak tahu deh gue. Mungkin. Selalu gitu. Jarang musisi yang terus albumnya tuh lagunya enak-enak tuh biasanya yang tetap hidupnya dalam bahaya terus tuh, dia lagunya pasti tetap enak-enak tuh lagunya tuh, karena in constant fear gitu. Semua pekerja seni rata-rata gitu sih, makanya kita juga suicide rate-nya paling tinggi. Di Indonesia enggak ya, belum pernah ada sih di Indonesia, tapi di luar negeri gue pernah lihat studinya. Ada sih studinya di luar negeri, di Indonesia belum ada. Orang stand up comedian ya. Ya karena gini, pikirannya tuh gini gitu. Lah kan lu kenal tuh adik kelas lu kan semua stand up comedian, lo tanya deh, rata-rata gitu. Tapi caranya aja beda-beda. Ada yang lebih kalem, ada yang lebih bold, gitu. Ya tanya. Dan beberapa pertanyaan terakhir singkat-singkat kok. Yang pertama, lu ada buku atau film favorit nggak yang terlepas genre-nya? Iya. Gue jarang baca buku. Gue kalau learning sesuatu tuh biasanya dari oral gitu, ngobrol. Gue jarang baca buku, jadi buku nggak ada. Film favorit nggak ada juga sih. Gue menikmati semua film equally gitu, nggak ada juga. Ada yang paling terpikir saat ini deh. Yang paling terpikir, yang paling terpikir saat ini filmnya si, yang bikin Family Guy ya, apa sih itu namanya lu? Seth MacFarlane. Iya, Seth MacFarlane yang 100 Way to Die. Oh, 1000 Ways to Die in the West. In the West. Yeah. Coba lu pikir kalau film itu di Indonesia dikecam nggak? Gitu aja. Gue suka komedi gitu, karena anjing nih orang break the limit banget. Pengen itu kurang apa lagi, udah dark, seksis, rasis, gila. Dan stylenya Family Guy dibawa ke film yang iya. Dan kita tahu Seth MacFarlane nggak jahat gitu. Dia cuman kayak aku pengen break ini aja gitu loh, kayak gitu. Itu salah satu film favorit gue. Gila sih itu film, gila sih. Yang lagi pikiran gue sih itu. Ada banyak lain. Django juga itu rasis, kurang rasis apa Django, gila loh. Tapi kan Quentin Tarantino nggak rasis. Jadi cuma berkarya aja gitu. Itu si Samuel L. Jackson kan dituntut tuh di situ. Gara-gara N-words-nya di situ banyak banget gitu. Salah satu film dengan paling banyak N-word-nya ya. Salah satu trivia-nya di IMDb tuh. Django gila. Tapi itu secara karya bagus banget sih. Gue nikmatin banget sih itu, gila banget sih. Jamie Foxx apa.
Tahu kan tadinya Will Smith yang mau Yang meranin tadinya, si tapi Django-nya. Will Smith nggak nerima. Akhirnya Jamie Foxx yang ngambil. Kayaknya terlalu bahaya buat Will Smith. Nah, dua yang terakhir, gue mau tanya sama lu pandangan lo tentang kegagalan. Kalau lu melihat kegagalan seperti apa sih, Man? Ya ini akan sangat klise ya, tapi kegagalan tuh ya kita bisa learn from it lah. Kita bisa belajar dari kegagalan dan berusaha untuk tidak gini, pada saat kita gagal, yang harus pertama kali kita lakukan, ini gue dari pengalaman gue ya, pada saat kita gagal, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa memang ada bagian kita di situ. Ada nggak momen dalam hidup lu yang lu merasa yang seperti itu gitu? Ada If you don't mind banyak. to share gitu. Banyak kayak misalnya kenapa gue kuliah bisa lama gitu. Misalnya juga kenapa gue relationship gue gagal beberapa kali gitu. Ya, gue harus gini, kita kan cenderung pada saat ada kegagalan kita mencari faktor eksternal dulu nih. Kenapa ini bisa gagal? Daripada introspeksi bahwa sebenarnya kegagalan itu ada campur tangan kita gitu. Karena lebih enak melihat bahwa kegagalan ini terjadi karena ada faktor eksternal daripada mengakui bahwa kegagalan ini terjadi ada peranan dan ada tangan kita di situ. Makanya kalau gue ada kegagalan, yang gue coba lakukan adalah rendah hati untuk mencari tahu ini pasti ada bagian dari kitanya. Karena kalau kita udah rendah hati, tahu bahwa itu ada bagian dari kita yang membuat kegagalan, at least kita tahu mana yang mau diperbaikin dari diri kita. Sehingga akhirnya kita bisa improve, bisa grow dari kegagalan tersebut. Tapi kalau kita gagal, yang kita cari faktor eksternal terus, kita sih gak akan grow sih, karena akhirnya kita selalu menipu diri bahwa ini semua terjadi karena faktor luar. Gua udah anjing, ego di balik itu gila banget sih kalau buat gua. Yang paling susah tuh untuk belajar dari kegagalan adalah rendah hati aja, tampar-tamparnya enggak, ini pasti ada presentasi gua nih di sini, bagian mana ya? Faktor eksternal udahlah, itu nggak bisa gua kontrol. Bencana alam, bagaimana orang bersikap sama gua, ya itu udah sangat sedikit kontrol. Yang bisa dikontrol sama gua ini, gua dulu nih. Oh, ternyata gua ignorance ya. Oke nih, cek nih harus gua perbaiki. Oh, ternyata gua emang kadang-kadang agak bangsat ya. Ini kayaknya cek nih harus gua perbaikin gitu. Cuman kan nggak banyak orang mau ngakuin dirinya gitu kan. Atau cari orang deh yang lu percaya, satu orang aja yang deket, yang dia kalau ngomong sama lu sakit mulu gitu, lu sebel nih sama dia nih. Ah, lu mah nggak jago-jago amat kok. Karena kan kita orang ini kita jauh. Ini lu deketin nih orang kayak gini. Ini wake up call nih, jangan lu buang, yang lu buang. Kalau lagi butuh tamparan, makan yuk. Nanti lu dihina-hina kan sama dia. Tinggal lu cari, bener nih kayaknya nih. Yang ini enggak, ini emang dia hate nih anjing. Nah, yang ini bener nih. Enggak, yang ini enggak. Gituin aja. Harus ada orang. Jangan yang muji-muji, jangan. Wah, enggak sehat tuh. Gue sih gitu. Kalau kesuksesan lu ada perubahan nggak terkait bagaimana lu melihat sukses dulu dan sekarang? Enggak. Kalau sukses sekarang sih, anjing nih klise sih. Bukan sukses sekarang sih lebih ke arah bagaimana gue bisa tetap seneng dengan apa yang gue lakukan. Menurut gue kesuksesan tuh itu sih. Percuma lo punya apapun, tapi lo udah mati rasa dengan craft lo. Kalau dulu sih uang jelas. Dulu tuh uang, reputasi, power, ya biasa laki-laki lah. Tapi pas sekarang nih gue lebih ngerasa kesuksesan itu adalah lo masih bisa di umur lo yang semakin tua, lo masih bisa menemukan kesenangan dengan apa yang lo lakukan. Udah nggak mati rasa. Menurut gue itu sukses sih. Kalau lo punya mobil Ferrari, punya apa, tapi lo udah mati rasa dengan apa yang lo lakukan, waduh, nggak worth it sih buat gue. Tapi kalau lo biasa-biasa aja, tapi lo masih happy, lo masih sama excitednya kayak lo umur 20 tahun melakukan craft lo, menurut gue sih itu udah sukses sih. Itu sih kesuksesan yang paling enak gitu. Kayak lu pagi ini nggak sabar, anjing nih gue mau ngapain lagi ya. Kita bangun tuh untuk ekspektasi kayak dulu awal-awal kita mulai gitu. Gue hari ini mau ngapain ya. Wah, itu menurut gue enak lah. Enak sih menurut gue, itu kesuksesan terbesar sih. Ya walaupun kalau sambil begitu dan naik BMW enak juga. Tapi jangan sampai excitementnya itu hilang gitu. Tapi iya. Ada sih orang-orang anjing, mendingan gua depresi tapi nangisnya di BMW. Memang bisa juga. Jadi kalau buat gua sih jangan sampai kehilangan rasa dari apa yang kita lakukan sih. Bahaya sih kalau kayak gitu. Mati rasa tuh bahaya banget. Aduh gua nggak mau deh gua. Amit-amit lah.
Men, thank you banget. Sama-sama, Li. Thank you banget udah Sama-sama, Li. ngeluangin Sama-sama, Li. waktunya. Sama-sama. Dan seperti yang gue perkirakan di awal, betul banyak sekali pembelajarannya. Wah, At least masa buat gue. At least buat gue. Terima kasih. At least buat gue, dan gue cukup yakin buat lo semua yang nonton atau yang nyimak obrolan ini juga satu jadi semakin kenal dengan Coki gitu Iya, kan. iya. Dan juga ya kenal lewat pemikiran-pemikiran lo, pendapat lo, opini lo kan. Iya. So thank you sekali lagi. Sama-sama, Li. Sama-sama, Li. Keep up the good work lah. Thank you. Menurut gua lo dan gua juga berjuang dengan koridor yang berbeda gitu. Gua berjuang dengan freedom of speech, lo berjuang dengan mental health awareness gitu. Ya lebih susah lu sih. Jadi harusnya butuh semangat lu. Sama-sama lah, sama-sama. Tapi gue tidak, ya kata di mata gue nggak menghadapi kayak apa. Iya. Berbeda lah, orang punya porsi masing-masing. Lo gitu tau kan. gak, Li, apa yang tersulit gua ini jadi keresahan, yang tersulit di pekerjaan seperti lo? Lu kan nggak boleh masukin personal value lo kan pada saat ketemu klien kan, lo harus data. Gua nggak tahu ya berapa banyak pada saat klien lo cerita hal-hal tertentu, wah tahu pengendalian diri yang lo punya untuk bilang ini mah lu yang goblok. Jadi I respect, susah. Karena kadang ada orang curhat gitu kan. Gue nih gini Cok, gini. Ah, ini mah lu yang goblok bangsa, tapi kan nggak mungkin gitu. Dan makanya gue bilang porsinya beda-beda gitu. Nah, maksud gue walaupun iya, lu itu berat, men. Lu Ya, lu mungkin juga nggak diserang berat, netizen, tapi kayak gitu kan, lu inner. Kalau gua matiin mention, udah lah. Lu bawa tidur. Sebenarnya kita mah beda, sama aja, sebenarnya sama aja, cuman caranya beda. Proses cleansingnya beda. Iya, proses cleansingnya beda. Makanya kalau tiba-tiba gue lihat lu di Bali lagi yoga, wah si Ali lagi stres. Iya. Man, thank you so much. Sama-sama, Li. Sangat bermanfaat, dan thank you juga udah nonton dan nyimak. Mudah-mudahan bukan cuma bermanfaat tapi dimanfaatkan juga. Ya. So, thank you, kita ketemu di episode selanjutnya, dan kita ketemu lagi ntar ya kalau gitu. Boleh. Kita ngobrol lagi. Hajar. Thank you, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.